Salam bahagia. Pada video kali ini saya akan melakukan supervisi akademik. Perlu diketahui dalam supervisi akademik ini ada 3 tahap atau 3 langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, pra-observasi. Pada tahap pra-observasi ini saya akan menanyakan rekan guru yang akan masuk kelas nanti terkait dengan kesiapannya pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu tahap observasi. Pada tahap observasi ini saya masuk kelas nanti mengamati rekan guru yang sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Pada tahap ini saya akan menanyakan terkait dengan tingkat kepuasan teman guru yang sudah melakukan pembelajaran, kemudian ketercapaian dalam memberikan atau menyampaikan materi pembelajaran. Sekian saja, selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat pagi, Bu Silce. Selamat pagi, Pak. Pertama saya sampaikan terima kasih Ibu Silce sudah berkenan hadir untuk saya wawancarai hari ini. Terus terang sengaja saya panggil Ibu Silce ke sini karena sebentar Ibu Silce saya akan observasi terkait proses pembelajaran di kelas. Sebelum melakukan observasi di kelas, saya akan melakukan pra-observasi. Pertanyaan kira-kira seperti apa Ibu Silce di kelas sebentar. Ibu Silce, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Pak. Bapak sekarang apa kabarnya hari ini? Ya sama, puji Tuhan, saya juga kabar baik hari ini. Langsung ke pertanyaan Ibu Silce. Oke, Ibu Silce, baik. Tujuan pembelajaran Ibu Silce hari ini seperti apa? Oke. Jadi pembelajaran hari ini itu sebentar akan melanjutkan dari pembelajaran minggu sebelumnya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mengetahui tentang kehidupan atau aktivitas pada masa lampau pada zaman dahulu. Oke, baik Ibu Silce. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu Silce sampaikan tadi, apa pengembangan yang Ibu Silce ingin capai pada proses pembelajaran? Dari tujuan yang sudah saya sampaikan tadi, pengembangannya adalah lebih kepada mengenal bagaimana kehidupan pada masa lampau, terutama pada masa Hindu dan Buddha. Oke, tentang kehidupan masa lampau. Oke, baik Ibu Silce. Selanjutnya, strategi apa yang dipersiapkan dalam proses pembelajaran hari ini? Kalau untuk strategi persiapan pembelajaran hari ini itu yang pastinya yang pertama saya menyiapkan fisik dan mental saya untuk pembelajaran, terutama kepada persiapan fisik berupa bahan pembelajaran, kemudian RPP, selain itu juga ada LKPD, kemudian media pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kelas sebentar, Pak. Baik, bagus sekali tadi saya dengar Ibu Silce. Untuk pra-observasinya sekian dulu. Sebentar, setelah ini kita lanjut ke kelas. Nanti saya akan mengamati seperti apa proses pembelajaran yang Ibu Silce sampaikan di kelas. Sekarang ke kelas. Oke, baik. Terima kasih Ibu Silce. Pelajaran hari ini saya mau cek kabar kalian dulu. Masih ingat dengan lagunya? Masih. Oke, kita nyanyikan ya. Kalian jawab, saya nyanyikan lebih dahulu. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat. Selamat pagi Jumat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semua, apa kabar? Ceria. Oke, saya harapannya kabar kalian hari ini itu sama seperti lagu tersebut. Baik, sehat dan ceria. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Faustus ID.
Payantos Garut, Febrian. Terima kasih karena kalian hari ini hadir semua. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang dulu untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Sekarang saya mau kalian siapkan diri kalian. Tarik nafas yang dalam. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Lagi. 1, 2, 3. Sudah merasa lebih segar? Oke, sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini, saya mau tanyakan tentang apakah kalian masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Yakin masih ingat? Oke, coba satu orang angkat tangan yang masih ingat pelajaran minggu lalu. Tentang apa minggu lalu? Kanafaro? Teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Oke, teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Karena Faro sudah memulainya. Teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Sekarang, yang lain, ada berapa teori? 4. Angkat tangan. Biasakan angkat tangan. Neca? Oke, Neca sudah bilang ada 4. Sekarang siapa yang bisa sebutkan 4 teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia? Arin? Teori Brahmana. Oke, yang pertama teori Brahmana. Waisya. Yang kedua Waisya. Yang ketiga teori Kesatria. Yang keempat teori Arusari. Oke. Kalian minggu lalu sudah mempelajari tentang pengertian dari keempat teori ini. Sekarang, untuk menguji kemampuan kalian, saya mau kalian untuk mencocokkan apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu dengan yang akan saya tuliskan di depan papan. Semuanya bisa baca yang ada di depan papan? Bisa. Oke, saya mau kalian menghubungkan keempat teori ini dengan keempat yang saya tulis di sini. Ada pelaut, prajurit, pedagang dengan Brahmana. Kalian minggu lalu sudah menghafal bagaimana isi tentang teori Brahmana, teori Waisya, teori Kesatria, dan teori Arusbali. Sekarang saya mau satu orang maju ke depan untuk mencocokkan. Angkat tangan. Oke, sudah yang karena Palo sudah terlalu sering. Yang lain? Glenn. Bisa tidak Glenn mencocokkan di depan? Silakan. Silakan tarik garis. Apa yang dikerjakan Glenn di depan benar? Ya. Oke, kalau gitu saya mau satu orang lagi, perempuan. Sabar, sebelum ke belakang, ke depan dulu. Yang menurut teori Waisya, yang membawa budaya India dan agama Hindu itu siapa? Pedagang. Oke, kalau menurut teori Kesatria, Prajurit.
kalau menurut teori arus balik? Lalu. Yang lain paham? Paham. Benar-benar paham atau tidak? Benar tahu. Oke. Jadi setelah kita minggu lalu mempelajari tentang teori masuknya agama Hindu dan kebudayaan India ke Indonesia, hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan India dan agama Hindu di Indonesia. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini tadi, kalian sudah dibagi ke dalam kelompok untuk mempersingkat waktu. Jadi sudah dibagi ke dalam 6 kelompok sesuai dengan 6 kerajaan. Dimulai dari kelompok 1, mana kelompok 2-nya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, oke, dan kelompok 6. Hari ini kita akan menggunakan kelompok sekolah sebagai media pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian akan menonton penjelasan tentang masuknya kebudayaan India dan agama Hindu di Indonesia itu menggunakan kelompok. Kita akan nonton itu sebentar. Ada yang senang nonton itu? Ada. Yang tidak mau menonton angkat tangan. Kelompok yang tidak mau menonton. Ini ada 6 kelompok. Semuanya mau menonton? Ya. Oke. Yang tidak dapat, kelompoknya di sini hanya ada 5. Yang tidak dapat sebentar menggunakan tablet. Kelompok 1 dari mana? Jangan dulu di play videonya ya. Saya sudah setting berdasarkan kelompoknya. Oke, sudah dapat medianya masing-masing ya? Sudah dapat laptop. Oke, sekarang tugas kalian adalah yang perlu kalian perhatikan dari video yang akan kalian nonton itu adalah yang pertama nama kerajaannya, yang kedua siapa rajanya, yang ketiga letak atau lokasi kerajaannya itu di mana, kemudian yang keempat prasasti atau peninggalan dari kerajaan tersebut itu apa saja, yang kelima bahasa yang digunakan pada zaman kerajaan tersebut itu apa, dan yang terakhir huruf yang digunakan pada masa kerajaan tersebut itu apa. Itu yang harus kalian perhatikan dari video yang akan kalian nonton. Jika misalnya di dalam video itu tidak terlalu jelas materinya, kalian bisa membacanya di dalam dikta. Bisa dimengerti? Bisa. Kelompok 6 bisa dimengerti? Oke, sekarang kalian boleh play masing-masing. Tolong kontrol dengan suaranya. Jangan terlalu besar sehingga tidak mengganggu kelompok lain. Sudah kalian punya? Sudah ditulis?
kalian bisa lihat di Google, kalian bisa cari di Google. Kalian sudah bekerja dalam kelompok teknik, sudah masing-masing mencari masing-masing tiap 6 kerajaan tadi. Di depan, perhatikan di depan. Di depan Ibu sudah buat kolom seperti yang kalian bisa baca. Kolom yang pertama Nama kerajaan. yang kedua jadi setiap kelompok sebentar presentasi di depan kelas mulai dari kelompok 1 yang akan kalian presentasikan misalnya seperti ini. Nama kerajaannya itu apa, kemudian letaknya di mana, rajanya siapa, prasasti yang ditinggalkan dari kerajaan tersebut apa, bahasa yang digunakan pada masa kerajaan itu apa, dan huruf yang digunakan pada masa kerajaan itu apa. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Setelah kalian mempresentasikan, kemudian bisa dilihat ada kertas warna-warni di sini. Bisa. Kalian cari, misalnya dari kelompok 1 sebentar, nama kerajaannya apa yang kalian presentasikan. Ambil di sini, kemudian tempelkan di sini. Kolom yang pertama itu untuk kelompok 1, kelompok 2, begitu seterusnya. Jadi misalnya kelompok 1 sebentar, cari nama kerajaannya di sini, tempelkan di sini, kemudian letaknya di mana, tempelkan di sini, begitu seterusnya sampai huruf. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Semua sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, mari kita mulai dengan kelompok 1, silakan. Makanya saya bilang tadi ada pertanyaan. Kalian paham dengan suruhannya? Paham, Bu. Semua maju di depan. Oke. Perhatikan di kelompok 1 dulu sebentar ya. Mari di depan semuanya. Satu orang ditugaskan untuk membaca hasil diskusi kelompoknya. Sudah ada. Siapa yang bertugas untuk membaca hasilnya?
hasil diskusi kelompoknya. Nama misalnya dari kelompok 1 kami tadi mendapatkan tugas untuk diskusi kerajaan apa? Kerajaan apa? Kutai Martadipura. Saat IB membacakan Kutai Martadipura, 2 orang ini cari tulisan Kutai Martadipura di sini. Jadi kalian ambil posisi di sini sudah. Siap. 2 orang lainnya bertugas untuk menerima apa yang mereka dapat. Oke, sudah. Yang kalian dapat jangan suruh kalian hanya bertugas untuk mencari tadi. Nanti yang tempel mereka. Bisa dipahami itu kelompok lain? Bisa. Sekarang dengarkan presentasi dari kelompok 1. Halo. Hai. Kami habis mempresentasikan tentang kerajaan Kutai Martadipura. Dengan nama raja Mula Varman. Kelompok 1 akan memakan waktu lebih banyak. Jadi pelajaran untuk kelompok 2, 3, 4 sampai 6 itu kalian tentukan memang. Siapa yang mencari nama raja, letaknya di mana itu kalian tugaskan satu-satu orang memang. Supaya langsung cabut dan tempel. Letaknya di Kalimantan Timur. Prasasti yang meninggalkan adalah Jubah. Bahasanya adalah Sanskerta. Serta hurufnya Pahlawan. Kalian masing-masing sabar sebelum kalian memberikan apresiasi. Kalian masing-masing sudah ingat tadi nama kerajaannya apa? Kutai Martadipura. Apa? Kutai Martadipura. Letak dari kerajaan Kutai Martadipura itu mana? Raja dari kerajaan Kutai Martadipura itu siapa? Prasasti yang ditinggalkan itu apa? Bahasa yang digunakan pada bahasa yang digunakan apa? Huruf yang digunakan? Oke, nanti setelah ini minggu depan, sabar. Minggu depan kita akan rolling ya. Kalian akan mempelajari dari kelompok lain, tetapi itu untuk minggu depan. Minggu ini kita masing-masing kelompok presentasi saja dulu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Jangan lupa
Kita sudah mempelajari tentang 6 kerajaan yang terpengaruhi karena kebudayaan India dan agama Hindu. Mulai dari kerajaan Kutai Martanipura, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Singasari, dan yang terakhir kerajaan Majapahit. Jadi dari 6 kerajaan ini ada satu hal yang setiap kerajaan itu sama. Ada yang tahu? Setiap kerajaan punya, dari 6 kerajaan ini, setiap kerajaan itu punya kesamaannya 2. Apa? Bahasa dan huruf. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan mulai dari Kutai Martanipura sampai di kerajaan Majapahit punya 2 kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Palava. Oke. Sampai di sini bisa paham dulu ini? Bisa? Oke. Jadi jam pelajaran kita sebenarnya tadi sudah selesai. Tapi karena kita mulainya terlambat tadi, mulai dari jam kedua, jadi kita masih lanjut sampai ke jam menggunakan waktu istirahat. Sebelum saya tutup, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum selesai, saya mau refleksikan dulu hasil dari pembelajaran hari ini. Untuk saya sendiri, saya sadar bahwa saya kurang menjaga emosi saya. Karena apa? Kalian terlalu memakan waktu lama untuk mengerjakan hal yang simpel. Tetapi saya paham kenapa hal tersebut terjadi. Karena kita baru pertama kali menggunakan metode seperti ini. Sebelumnya kita tidak pernah menggunakan pembelajaran dengan metode mencocokkan seperti ini. Saya sudah pernah gunakan ini di kelas 7A. Saya pikir akan berjalan sama di kelas 7B. Tetapi sepertinya kita butuh waktu lebih banyak karena memang orangnya lebih banyak. Nanti kita akan coba gunakan lagi metode yang sama di pertemuan berikut. Saya harap kalian pertemuan berikutnya sudah bisa berbagi ke kelompok lain. Jadi hari ini tadi kelompok 1 itu mempelajari tentang kerajaan Kutai Martanipura. Nanti kelompok 1 akan berbagi apa yang dia pelajari. Ini untuk pelajaran minggu depan ya. Apa yang dia pelajari ke kelompok 2. Begitu selanjutnya kelompok 2 akan mengajarkan apa yang dia ketahui kepada kelompok 3. 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Itu
pembelajaran kita hari ini menurut kalian seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Angkat tangan. Ceril. Senang. Apa? Senang. Oke, kenapa senang Ceril? Karena bisa mengetahui nama kerajaan. Oke, karena bisa mengetahui nama kerajaan. Ada yang lain? Mengetahui bahasa, bahwa sebenarnya zaman dahulu itu belum ada bahasa Indonesia, tetapi bahasa apa? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Jadi sebelum saya tambahkan, jadi sebelum kita mengenal huruf A, B, C dan sebagainya sampai Z itu, zaman dahulu nenek moyang kita itu menggunakan huruf apa? Huruf apa? Oke, jadi saya tutup pembelajaran hari ini. Saya berterima kasih karena kalian sudah bekerja sama dengan baik, entah itu dalam kelompok maupun dengan saya. Sekarang satu orang pimpin kita dalam doa dulu untuk mengakhiri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Silce. Kita sama-sama baru keluar dari kelas 7B tadi, di mana tadi kita sama-sama ke sana. Saya selaku observer atau coach tadi sudah melakukan observasi terkait proses pembelajaran Ibu Silce di kelas tadi. Banyak sekali hal yang saya dapatkan, yang saya lihat terkait dengan proses pembelajaran dari Ibu Silce yang sampaikan di kelas tadi. Ibu Silce, kira-kira bagaimana pendapatnya setelah menyajikan materi di kelas 7B tadi? Terima kasih Pak, sudah bersama saya tadi di dalam kelas sebagai observer. Jadi sekarang Bapak tanyakan tadi bagaimana pendapat saya setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jujur saja Pak, ini pengalaman pertama kali saya diobservasi oleh rekan guru, apalagi oleh calon guru penggerak. Saya awalnya tadi itu agak deg-degan, apalagi observer tadi bukan hanya Pak Pascal tadi, tetapi teman guru lain juga menjadi observer dalam kegiatan belajar mengajar di kelas saya hari ini. Jadi saya lega Pak karena sudah selesai, tidak sesusah yang saya bayangkan. Oke, berarti Ibu lega setelah keluar dari kelas, masa lega karena kira-kira leganya Ibu apakah terkait dengan apakah hanya karena sudah selesai, apakah atau memang ada hal lain yang menurut Ibu Silce bahwa proses belajar yang saya sampaikan itu tersampaikan ke anak atau seperti apa? Yang pertama saya lega karena memang proses pembelajaran itu sudah selesai dan saya sudah diobservasi. Kemudian saya juga lega bahwa apa yang ingin saya sampaikan hari ini kepada anak-anak, apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya hari ini, Apa yang sudah direncanakan? Apa yang sudah saya rencanakan itu sudah tersampaikan dan saya rasa anak-anak itu sudah tercapai juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Pak. Baik Ibu Silce, Ibu Silce sudah menceritakan bahwa sudah merasa senang karena tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian kalau memang seperti itu Ibu Silce, apa Ibu ada rasa bangga atau rasa puas terhadap proses pencapaian hari ini? Jujur saja saya sangat puas Pak dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung hari ini Pak. Apalagi dengan adanya observer itu saya bangga sekali karena bisa dengan percaya diri mengajar di depan teman-teman yang lain. Apalagi mereka ada 3 orang tadi yang menjadi observernya Pak. Oke, baik Ibu Silce. Menurut Ibu Silce, kalau saya dengar tadi memang Ibu Silce sudah memaparkan materinya itu, karena saya juga tadi memegang Ibu punya RPP bahwa langkah-langkah yang ada di RPP itu, kemudian Ibu Silce juga menyampaikan atau memaparkan, menjelaskan materi itu sangat sesuai sekali saya lihat. Apa yang Ibu Silce, menurut Ibu Silce terkait ketercapaian pembelajaran hari ini? Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu memang sudah sesuai dengan RPP yang saya buat.
mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhirnya. Mulai dari kegiatan awal tadi itu saya memulainya dengan memberi salam kepada peserta didik, di mana dijawab dengan sangat semangat oleh peserta didik. Kemudian sebelum memulai pembelajaran tadi saya juga sudah menanyakan kabar peserta didik tadi itu dengan cara bernyanyi. Kemudian setelah itu saya mengabsen, mengecek kehadiran peserta didik dalam kelas yang puji Tuhan semuanya hadir di dalam kelas. Setelah itu sebelum memulai pembelajaran itu saya sudah memulainya dengan berdoa tadi. Saya meminta salah satu anak untuk memimpin kami semua dalam kelas dengan berdoa. Setelah kegiatan awal tadi, kemudian masuk ke dalam kegiatan inti, di mana dibedakan menjadi diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk ketiga hal ini, menurut saya pribadi tadi itu saya juga sudah menjalankan, mulai dari diferensiasi kontennya itu, di mana saya sudah membagi peserta didik di dalam 6 kelompok tadi itu. Saya memberikan LKPD dan juga konten materi yang mereka bisa dapatkan di dalam dengan menggunakan media pembelajaran berupa Chromebook tadi, yang mana mereka sudah bisa menonton video pembelajaran yang akan mereka diskusikan bersama. Kemudian kita lanjut ke diferensiasi prosesnya tadi, yang mana mereka sudah bersama-sama dalam satu kelompok tadi itu menonton video yang sudah saya siapkan. Kemudian mereka berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD itu sesuai dengan yang mereka temukan di dalam video. Kemudian dalam diferensiasi prosesnya, diferensiasi kontennya tadi itu, setelah mereka mendiskusikan materi yang ada di dalam dan menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD tadi itu, kemudian mereka maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil masing-masing tiap kelompok. Kemudian setelah mereka mempresentasikan, kebetulan saya juga sudah menyiapkan media berupa paper Stick note itu? Stick note tadi itu, jadi mereka mencocokkan, mereka menempelkan apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka diskusikan, dan menjawab pertanyaan yang sudah saya tulis di depan papan. Setelah itu tadi masuk ke dalam tahapan akhir tadi, menurut saya juga tadi saya sudah melakukan sesuai dengan yang ada di RPP, yang mana saya sudah mengambil kesimpulan atau membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang mereka sudah buat tadi itu, yaitu mempelajari kehidupan pada masa hidup Buddha tadi itu dengan mempelajari 7 kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian saya juga melakukan refleksi dengan menanyakan bagaimana perasaan mereka, perasaan peserta didik setelah melakukan pembelajaran yang ada dalam kelas bersama dengan saya. Dan puji Tuhan tadi anak-anak merasa senang setelah melakukan pembelajaran hari ini saya, dan saya melakukan saya menutup kegiatan pembelajaran hari ini tadi itu dengan berdoa. Jadi saya rasa untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini tadi, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir tadi itu sudah saya lakukan. Oke, baik, terima kasih. Terus terang saja Ibu Silce, saya juga selaku guru juga mengamati proses pembelajaran yang Ibu Silce sampaikan di kelas tadi. Saya sangat puas, saya sangat antusias, kemudian saya mengapresiasi bahwa saya fokus pada proses pembelajaran diferensiasi itunya. Ada proses konten, proses dan produk itunya. Kadang di situ terus terang saja ada saja hal-hal yang kalau memang belum patut kita melakukan itu, ada hal yang menurut kita bahwa itu menjadi sebuah kesulitan. Nah, kembali saya bertanya kepada Ibu Silce, mungkin Ibu Silce punya pengalaman yang sama, apa ada kendala atau hal yang sulit yang Ibu Silce alami? Enggak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi Pak. Kalau misalnya untuk kendala, bukan hanya dalam pembelajaran hari ini saja, pembelajaran sebelumnya juga pastinya akan ada kendala. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, kendalanya itu adalah tentang bagaimana anak-anak itu menggunakan media pembelajaran. Oke, jujur saja Pak,
di SMP 9 itu memang Chromebook itu sudah ada sejak lama, Ya. tapi pemanfaatannya itu lebih banyak dimanfaatkan hanya pada saat AMBK saja. Untuk pembelajaran di dalam kelas itu masih sangat jarang yang menggunakan media pembelajaran berupa Chromebook tadi. Jadi hari ini juga saya baru pertama kali menggunakan media pembelajaran menggunakan Chromebook tadi, karena memang media pembelajaran yang saya pakai adalah video. Biasanya hanya menggunakan proyektor dan mereka sama-sama menonton. Jadi hari ini kesulitan yang pertama adalah untuk mengendalikan anak-anak karena mereka sangat bersemangat untuk menggunakan media Chromebook. Jadi setelah mengerjakan LKPD, setelah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu, mereka mulai membuka konten lain yang di luar pelajaran. Jadi kendalanya yang pertama tadi itu, Pak. Jadi saya juga kesulitan, kendala tersebut tadi bukan hanya terjadi pada anak, tetapi juga terhadap saya sebagai guru tadi, karena memang jumlah dalam kelas anak-anak dalam kelas itu banyak, jadi saya kesulitan untuk mengontrol anak-anak di dalam kelas tadi, Pak. Gitu. Baik, sedikit saya petik tadi bahwa ada kendala yang Ibu alami terkait dengan siswa, jumlah siswa yang terlalu banyak, kemudian penggunaan media yang menurut mereka merasa asing karena baru buat mereka. Dari yang sampaikan itu dari Ibu, kira-kira ada tidak solusi atau alternatif lain untuk supaya pembelajaran berikutnya itu tidak terjadi seperti ini lagi? Ya, salah satu alternatif tadi karena masalahnya adalah dengan penggunaan Chromebook, karena anak-anak terlalu bersemangat sehingga mereka juga tidak fokus untuk menggunakan Chromebook hanya untuk mengerjakan tugas. Jadi menurut saya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan lebih sering menggunakan media pembelajaran Chromebook ini. Jadi saya harapnya itu bukan hanya di mata pelajaran saya, tetapi teman-teman guru lain juga itu bisa menggunakan media Chromebook. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa, bukan hal asing lagi bagi mereka, bukan hal baru lagi. Jadi mereka pada saat menggunakan itu mereka sudah tahu. Jadi harus disosialisasikan juga bahwa Chromebook di dalam pembelajaran itu digunakan untuk menyelesaikan soal ataupun untuk mencari apa yang disuruh guru saja, bukan untuk menonton hal-hal lain atau untuk mencari hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan materi pembelajaran. Oke, baik Ibu Silce, bagus sekali pemaparan. Saya sepakat sekali dengan Ibu Silce sampaikan tadi. Kira-kira ke depan atau langkah selanjutnya untuk peningkatan mungkin terkait penggunaan media pembelajaran lebih khusus kepada peserta didik itu. Kira-kira apa ada hal yang memang perlu ditingkatkan dari penggunaan media pembelajaran? Jadi menurut saya kalau misalnya peningkatan penggunaan media berupa Chromebook itu, saya rasa bahwa kembali lagi bukan hanya guru teknologi informasi saja yang mempraktikkan menggunakan Chromebook saja. Jadi kalau misalnya semua guru menggunakan media berupa Chromebook dalam kelas, jadi saya pikir anak-anak juga akan mulai terbiasa dan mereka juga sudah terprogram bahwa media pembelajaran Chromebook itu digunakan untuk membantu proses pembelajaran berlangsung, bukan untuk mencari hal-hal yang lain. Memang itu juga salah satu kendala bagi kita guru. Jumlah siswa yang terlalu banyak, jadi memang agak susah untuk mengontrolnya. Tetapi kalau menurut saya, kalau sudah terbiasa nanti, anak-anak juga pasti bisa untuk mengontrol diri mereka sendiri. Oke, baik. Ibu Silce menyampaikan bahwa perbiasaan ini kepada anak, jangan fokus pada gurunya saja. Bukan hanya guru TIK yang berperan penting di sini, tapi ini diperlakukan untuk semua guru berperan aktif bagaimana mengenalkan Chromebook ini atau salah satu media pelajaran ini kepada siswa. Kemudian strategi selanjutnya Ibu Silce untuk pembelajaran selanjutnya ini kira-kira seperti apa Ibu Silce? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, karena masalahnya seperti itu, saya sudah menyarankan seperti itu. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya itu saya upayakan untuk selalu menggunakan media-media berupa Chromebook nih Pak. Apalagi zaman sudah berkembang sekarang, informasi itu bukan hanya lagi dari buku, tetapi di internet juga lebih banyak informasi yang bisa didapat. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mengusahakan atau mengupayakan supaya lebih sering menggunakan media pembelajaran yang berupa atau berbasis dengan teknologi.
Oke, Pak. sepakat sekali Ibu Silce. Mudah-mudahan apa yang Ibu Silce sampaikan terus terang akan dilaksanakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian satu pesannya tadi, mari sama-sama kita, ini PR buat kita semua bahwa ini perlu kita sosialisasikan dengan teman-teman guru, kemudian sosialisasikan dengan siswa terkait penggunaan media yang ada di SMP Negeri 9 ini. Untuk itu, untuk mengakhiri observasi pasca observasi kita hari ini Ibu Silce, saya menyampaikan terima kasih banyak hal yang saya dapat dari Ibu Silce tadi, banyak hal yang saya pelajari dari Ibu Silce. Sekian Ibu Silce, terima kasih. Sama-sama.